Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Selundupan narkoba seorang warga negara Papua New Guinea ditangkap polisi. Jelang Idul Adha, harga daging sapi di Merauke mulai melonjak. Ribuan warga di tanah Papua hadiri perayaan 129 tahun misi Katolik masuk ke tanah Papua di Kabupaten Fakfak. Tiga minggu menjelang perayaan Idul Kurban, harga daging di Pasar Wamanggu Merauke mulai naik. Saat ini harga daging sapi rata-rata Rp140.000 per kilogram, naik dari Rp130.000 per kilogram. Para pedagang memperkirakan semakin mendekati Idul Kurban, harga daging akan terus naik karena permintaan semakin tinggi. Jelang Idul Kurban ini sampai berapa per kilo? Ini sekarang lagi naik dari 130 menjadi 140 kilo per kilogram. Per kilogram itu. Kenapa sampai bisa naik seperti itu, Pak? Karena memang stok sapi lagi menipis ini. Lagi menipis ya. Iya. Jadi untuk sementara ini harga dipatok 140. 140 per kilo. Nah, mendekati Idul Kurban apakah akan naik lagi harga sapi itu? Kalau harga sapi sudah pasti naik karena Enggak, harga dagingnya. dagang sapi Harga naik, dagangnya? Iya, karena stok mengurang tuh. Oh gitu. Kira-kira diperkirakan sampai berapa per kilo nantinya? Ya bisa menjadi 150. 150 ya. Pedagang menyatakan meski harga naik tidak mempengaruhi penjualan karena daging sapi sudah menjadi kebutuhan wajib warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Papua Selatan masih sangat sedikit dibanding daerah lain di Indonesia, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dikemukakan dalam pertemuan para kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, serta praktisi kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan yang digelar di salah satu hotel di Merauke, Rabu kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Papua Selatan, Herlina, mengatakan saat ini sejumlah puskesmas masih kekurangan dokter umum dan dokter gigi, sehingga kesehatan masyarakat belum terlayani dengan baik. Herlina berjanji akan memacu peningkatan layanan kesehatan dengan menambah jumlah dokter di puskesmas atau klinik. Diskusi kami dengan 4 kabupaten yang ada, itu terutama masalah SDM kesehatan. SDM kesehatan, dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Kami masih kekurangan, kita bicara dulu tingkat pertama ya, yaitu di puskesmas tingkat dasar. Itu kita harus memenuhi 9 jenis ketenagaan yang ada di puskesmas. Ada dokter umum, dokter gigi. Nah, ini kami sangat kekurangan untuk dokter umum dan terutama dokter gigi. Dokter gigi kami sangat sedikit. Data lengkap nanti kami share untuk teman-teman terkait dokter, kebutuhan tenaga dokter. Karena kami berharap bahwa semua puskesmas harus memiliki dokter umum. Itu sangat membantu, dan juga dokter gigi, kami berharap seperti itu. Nah, karena persoalan sampai dengan hari ini adalah masalah tenaga kesehatan, ya selain tenaga kesehatan yang lain, ada analis, kemudian bagaimana tenaga gizi, ya yang kami butuhkan untuk di puskesmas. Minimnya tenaga kesehatan atau dokter yang berpraktek di daerah pedalaman sudah bukan lagi rahasia umum. Banyak dokter yang memilih membuka praktik di kota besar karena penghasilan lebih besar serta keamanan yang lebih terjamin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gubernur Papua Selatan mengumumkan pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non-perizinan agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat atau pihak swasta. Saat ini ada 1.100 sektor perizinan yang merupakan kewenangan provinsi yang bisa diproses secara daring atau sistem online untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Papua Selatan serta penyerapan tenaga kerja. Ke-11 sektor tersebut, yakni sektor pertanian 90 sektor, kesehatan 8 sektor, kehutanan 92 sektor, transportasi 36 sektor, kelautan dan perikanan 79 sektor,
pariwisata 26 sektor, energi dan sumber daya mineral 16 sektor, perdagangan 525 sektor, perindustrian 233 sektor, PUPR 2 sektor, dan tenaga kerja 2 sektor. Provinsi Papua Selatan telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2023 tentang pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari 11 sektor dan 1.105 izin dan non-izin yang merupakan kewenangan provinsi yang akan diproses melalui sistem online single submission RBA. Dengan diterbitkannya peraturan gubernur ini, kami berharap dengan proses perizinan yang dilaksanakan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Gubernur menganjurkan warga dan instansi yang berkepentingan bisa datang dan mengurus perizinan tersebut di kantor yang terkait dengan bidang yang digeluti. Warga juga diminta tidak mengurus izin melalui calo karena seluruh sistem sudah menggunakan daring atau online. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.